Halo Sobat Kompas TV, kita update lagi 5 berita terpopuler selama sepekan ini. Yuk kita simak berikut beritanya. Kita ke berita yang pertama, Sobat Kompas TV, demo menolak PPN 12% sempat memanas. Mahasiswa meminta pemerintah untuk mengeluarkan Perpu batalkan PPN 12%. Kami tidak ingin ada benturan, sekali lagi kami tidak ingin ada benturan, tolong bisa membubarkan diri secara tertib. Berita pertama, aparat kepolisian memukul mundur mahasiswa dari Aliansi BEM SI yang melakukan unjuk rasa menolak kenaikan PPN 12% di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Jumat 27 Desember. Polisi melepaskan tembakan air dari mobil water cannon untuk membubarkan massa aksi yang berunjuk rasa sejak sore hari hingga malam hari tersebut. Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan Perpu membatalkan kenaikan PPN 12%. Kita ke berita yang kedua, ada omongan Mahfud MD yang mengkritisi pernyataan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas terkait pengampunan korupsi lewat denda damai. Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD berbicara sejumlah isu, salah satunya denda damai koruptor. Mahfud kritik tegas pernyataan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas terkait pengampunan korupsi lewat denda damai. Menurut Mahfud, denda damai hanya berlaku bagi tindak pidana ekonomi, bukan korupsi. Menurutnya, wacana ini malah seperti korupsi baru, namanya kolusi. Saya kira bukan salah kaprah, salah beneran. Kalau salah kaprah itu biasanya sudah dilakukan, terbiasa meskipun salah. Ini belum pernah dilakukan kok. Mana ada korupsi diselesaikan secara damai? Itu korupsi baru, namanya kolusi. Kalau diselesaikan secara damai, dan itu sudah sering terjadi kan? Diselesaikan diam-diam antar penegak hukumnya yang ditangkap. Kalau menyelesaikan diam-diam kan banyak tuh yang terjadi. Jaksa, polisi, hakim masuk penjara kan mau menyelesaikan diam-diam. Iya toh? Itu sama aja. Kita lanjut ke berita ketiga. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memberi penjelasan atas polemik denda damai dalam konteks tindak pidana korupsi. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengklarifikasi pernyataannya terkait denda damai tindak pidana korupsi pada Jumat 27 Desember 2024. Menkum RI Supratman Andi Aktas menegaskan bukan domain Presiden kalau menyangkut soal denda damai, melainkan kewenangan yang diberikan kepada Jaksa Agung. Nah karena itu hanya compare bahwa ada aturan yang mengatur, tetapi bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak. Karena bukan domain Presiden kalau menyangkut soal denda damai tadi. Itu adalah kewenangan yang diberikan kepada Jaksa Agung, ya. Tetapi sekali lagi untuk tindak pidana korupsi itu hanya sebagai pembanding bahwa ada aturan yang mengatur soal itu. Kita bergeser ke berita keempat, pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membawa-bawa nama Bung Karno usai dirinya menjadi tersangka KPK tuai sorotan publik. Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka suara usai penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK. Meski menyatakan sikap PDIP menghormati keputusan dari KPK, dalam pernyataannya Hasto sempat menyinggung sosok yang dipecat PDIP. Tak hanya itu, Hasto juga bawa-bawa Bung Karno usai ditetapkan tersangka oleh KPK. Kami sudah menyiapkan risiko terburuk karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Presiden Prabowo Subianto meminta rakyat bersabar menunggu hasil kerja pemerintahannya yang baru bekerja selama 2 bulan sejak 20 Oktober 2024 lalu. Presiden Prabowo Subianto sampaikan sambutan di momen perayaan Natal Nasional pada Sabtu 28 Desember 2024. Pidato Presiden mendapatkan riuh tepuk tangan dari jemaat, diantaranya saat berjanji bekerja maksimal untuk rakyat hingga merespons soal koruptor. Presiden RI Prabowo Subianto menyebut dirinya dan para menteri bertekad untuk kerja keras serta meminta rakyat bersabar untuk hasil kerja dari pemerintahannya ke depan. Baru 2 bulan 8 hari.
Saya mohon waktu sebentar. Sabarlah, berilah kesempatan kami untuk bekerja sungguh-sungguh. Tetapi saya sangat optimis. Saya sudah melihat angka-angka semua yang sebenarnya luar biasa. Karunia yang diberikan oleh Maha Kuasa kepada kita sekalian luar biasa. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi 5 berita terpopuler selama sepekan ini. Saya Sinta Melenia, pamit undur diri. Dan sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada channel Kompas TV. Bye!